Ya, aku sarankan nanti Prita dan Prithvi akan mengelilingi api suci Rohri. Semua pasangan akan mengelilinginya. Ya, kita kan? mulai dengan pasangan yang sudah menikah. Setelah mereka, baru pasangan yang bertunangan. Mereka mengikuti seperti Prita dan Prithvi, juga Rishabh dan Sherlyn. Bagaimana dengan yang lajang seperti aku? Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa kau tidak memanggil semua pacarmu? Aku ada ide. Panggil semua pacarmu dengan jeda masing-masing 5 menit saja. Kemudian kau bisa mengelilingi api dengan semuanya. Seandainya kau tidak melakukan kesalahan waktu itu, mungkin saja aku bisa mengajak salah satunya, mengerti? Kok aneh? Bahkan mengatakan yang sebenarnya adalah kejahatan di zaman sekarang. Tuan Lutra, beritahu aku. Karat punya banyak sekali pacar. Dan dia mengatakan hal yang sama kepada setiap gadis. Dia memberitahu mereka bahwa mereka penting baginya. Bahwa mereka berarti di dunia baginya. Dia berbohong pada mereka, kan? Benar. Aku setuju denganmu, Prita. Karan adalah pembohong besar. Aku? Tentu. Sampai kapan kau akan membodohi pacarmu? Dengan kalimat yang sama juga. Kau harusnya malu. Ya, benar sekali yang kau katakan. Ayolah ayah, jangan memojokkannya terus. Dia anakmu. Sungguh? Mengapa kau bersimpati pada Karan? Mengapa kau tidak memihak ayah ketika dia berbohong pada Raki tentang ayah? Ayah? Ayah punya kesempatan untuk membalas dendam pada ayah sekarang. Kau benar, Karan pembohong. Oho, kau wanita yang sangat pintar. Kau yakinkan ayah untuk bicara atas namamu. Tidak buruk. Karan, jangan khawatir. Ada aku. Dan kau Kak Prita, jangan menyusahkan Karan. Kau ini benar-benar aneh, Sristi. Kau adalah adikku, tetapi kau malah memihak Karan. Tidak masalah, kami akan mengambilnya lagi ketika kami sampai di rumah. Oh ya Karan, Kak Prita benar. Aku minta maaf. Apa? Nenek, aku mau minum dulu. Ya Tuhan, Karan, Prita, kenapa kalian ini suka sekali bertengkar? Nenek tahu sendiri kan, dia suka konfrontasi. Dia orang yang suka berdebat, Nek. Ayo pergi Sanjana. Iya. Ayo Prithvi, kau mau kemana? Bibi, aku mau minum dulu. Aku haus. Permisi. Dia ingin minum. Sherlyn juga mengatakan hal yang sama. Aneh sekali. Dan mengapa mereka harus pergi ke dapur? Mereka bisa saja meminta salah satu pelayan untuk mengambilkan air itu, kan? Mungkin saja itu hanya alasan. Dia mungkin akan ke kamar kecil. Terkadang tamu merasa malu untuk bertanya pada tuan rumah di mana kamar kecilnya. Dia mungkin merasakan hal yang sama, makanya dia tidak mau bertanya. Tentu saja. Apa Sherlyn dan Prithvi saling menyukai? Aku tidak bisa mengikuti dan memeriksa mereka. Apa yang harus aku lakukan? Hei, ada apa lagi? Ayo. Iya, aku akan menyusul. Di mana Prithvi? Dia seharusnya sudah ada di sini. Aku akan memanggilnya. Sayang, ada apa? Kenapa kau tinggalkan acara dan datang ke sini? Apa ada masalah? Tidak sayang. Aku sebenarnya... Ada apa sayang? Kenapa kau datang ke sini ketika tidak ada masalah? Kenapa kau memanggil aku ke sini? Kau tahu betul kan bahwa Karan dan juga Prita sedang mengawasi kita. Terutama kau sayang. Ibumu juga ada di sini. Dan jika ibumu melihat kita bersama, ibumu pasti akan marah besar padaku, Sherlyn. Ini sangat bodoh. Diam, Prithvi. Apa maksudmu?
Katakan apa yang ada di pikiranmu. Aku tahu akan ada puja untuk Lori. Tapi sekarang, aku jadi tahu setiap pasangan akan mengelilingi api suci. Aku beritahu ya, aku tidak akan mengelilingi api itu dengan risap. Mengerti? Apa? Jelas sekali. Aku hanya mencintaimu saja. Kau mencintaiku. Aku tidak akan melakukan itu. Kau juga tidak akan mengelilinginya dengan Prita. Aku akan mengambil putaran di sekitar api bersamamu. Sherlyn, dengar. Entah kau ini benar-benar gila atau kau telah kehilangan akal sehatmu, sayang. Apa yang kau katakan? Apa kau sadar, ha? Apa masalahmu, Puno? Kenapa aku salah? Apa kita ini bukan pasangan? Apakah kita sudah menikah? Tidak kan? Bagaimana kita jadi pasangan, ha? Bagaimana kau bisa mengatakan ini? Kita akan menikah. Semua orang tahu tentang keputusan ini. Bagiku, kau selalu pria yang akan kujadikan suami. Sebenarnya, aku akan selalu menjadi istrimu karena aku merasa seperti itu. Lalu apa yang kau pikirkan? Apa? Cukup, Sherlyn, cukup. Hentikan omong kosong ini. Hentikan semua omong kosong tentang hubungan ini. Aku sudah muak sekali. Aku sudah kehilangan akal. Sial. Aku tidak bisa mengolok-olok pasanganku. Hei, beraninya kau? Hah? Ya, bunuh aku. Aku tidak akan membiarkanmu mengelilingi api dengan Prita. Jika kau lakukan itu, aku akan memberitahu semua orang bahwa kau adalah milikku. Aku tidak peduli dengan konsekuensinya. Aku tidak peduli. Kau ingat itu. Yang aku pedulikan hanya kau. Jika aku tidak bisa mengelilingi api denganmu, setidaknya aku mati bahagia di tanganmu. Bunuh aku. Benarkah? Jika kau ingin aku membunuhmu, maka akan aku lakukan. Mati kau. Mati kau. Mati. Nyonya Lutra? Iya. Maaf, di mana piring untuk puja? Karena aku akan mengambilnya. Itu ada di sana. Minta pelayan untuk mengambilnya. Kalau perlu, kau hias juga. Aku bisa menghiasnya? Lakukan. Terima kasih. Ibu? Ya. Maaf, apa Ibu melihat Sherlyn? Iya, dia pergi untuk minum. Oh, iya, dia memberitahuku tentang itu. Kenapa aku jadi lupa ya? Aku akan cari dia. Oke. Pelayan, aku tahu ini bukan pesta aku dan aku tidak boleh ikut campur. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Beberapa tamu mencari minuman. Tolong bantu mereka ya. Bawakan minum untuk mereka. Baik, Nyonya. Terima kasih. Apa yang sedang kau lakukan? Tidak banyak. Aku hanya menikmati udara segar. Tapi tiba-tiba saja panas kau datang. Aku sedang tidak ingin bercanda. Mengerti? Tapi kenapa? Bercanda itu menyenangkan. Ini juga baik untuk kesehatan. Bukankah Sarla Aurora mengajarimu untuk memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan? Aku diajari untuk menjawab langsung, tapi dengan orang yang tidak kasar. Jika kau sudah selesai membuat lelucon konyol, boleh aku mengatakan sesuatu? Sherlyn ada di dalam. Minta dia untuk kembali ke sini. Saatnya untuk puja. Heilah, kau salah. Aku ini bukan pelayan. Jangan memerintahku. Tapi aku akan melakukan apa yang kau katakan karena aku ingin acara ini segera dimulai. Kalau kau punya pekerjaan lain, jangan datang padaku untuk meminta bantuan. Lakukan saja sendiri. Ayo sana. Ya Tuhan, aku bisa menghabisinya. Sebaiknya aku coba. Aku mungkin tidak punya waktu nanti. Hei, kemarilah. Apa yang kau punya? Terima kasih. Permisi. Masalahmu apa? Permisi, apa kau bicara denganku, Tuan Karan Lutra? Kenapa kau bicara padaku begitu kasar? Kau kenapa? Kau kesal? Kasar? Kesal? Apa yang kau bicarakan? Kau memerintah Mumbai. Aku tidak penting. Aku tidak bisa bereaksi jika kau menyela orang ketika mereka memuji aku untuk pujian mereka. Jika kau menjawab bahwa mereka salah atau jika kau menyatakan diri di depan umum bahwa aku terlihat jelek, bahkan saat itu aku tidak berani marah kepadamu. Dan di saat itu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kau besar-besarkan masalah? Aku hanya bercanda, Prita. Kau tidak boleh begitu. Kau bercanda?
Kau membuat pernyataan publik bahwa aku tidak terlihat cantik. Dan kau tidak bersungguh-sungguh. Kau adalah orang yang paling kasar yang aku kenal. Kau tahu tidak arti kata impas? Beritahu aku. Ya, aku tahu apa itu artinya. Aku mengerti bahasa Inggris. Oh, benarkah? Jadi begitu pengertianmu. Dengarkan, intinya aku tidak peduli dengan orang-orang yang tidak menganggapku penting dan mengabaikanku. Ingat itu baik-baik. Apakah kau benar-benar berpikir aku khawatir jika aku peduli padamu? Payah. Kau benar-benar payah. Yang aku maksud, aku tidak suka mereka yang mengabaikan aku. Kau harusnya mengerti itu. Apa aku mengabaikanmu? Kau adalah aktris yang sangat hebat, Prita. Ya, kau mengabaikan aku. Kapan kau mengabai? Hei, kau mengabaikan aku ketika aku memberi selamat padamu saat kau datang. Dan pada saat itu kau hanya menatapku. Halo. Sudah terlambat memberiku selamat. Apa? Jadi aku harus menyapamu. Halo. Aku tidak menyapamu untuk memintamu mempertimbangkan kata-katamu. Itu bagus. Aku mengerti. Kau pikir aku tidak mengerti apa yang baru kau katakan, ha? Aku selalu mengerti apa yang kau bicarakan, Benar? ha? Kau harus tahu ya, berbicara denganmu itu membuat aku benar-benar berpikir keras. Oh, halo Prita. Halo, halo. Kapan kau mau mendengarkanku? Halo Prita. Hei, tunggu dulu Prita. Halo. Halo. Oh, halo. Sayang, ayolah, minum air ini. Aku mohon, aku sangat menyesal sekali. Kau tahu bagaimana jadinya aku ketika aku kehilangan akal sehat saat aku mengalami serangan amarah ini. Aku tidak menyadari betapa seriusnya tindakanku. Maafkan aku. Ayo minum airnya. Berjanjilah padaku. Kau akan mewujudkan keinginanku. Oh iya, baiklah. Minum airnya dulu. Aku mohon. Lihatlah sayang, dengarkan aku. Aku tidak bisa melakukan ritual denganmu. Pahami situasinya, ada banyak sekali orang di sini. Jika aku mengelilingi api denganmu, mereka semua pasti akan tahu tentang hubungan kita ini. Kau mengerti kan? Jadi? Baiklah. Hanya untuk kebahagiaanmu. Aku akan pikirkan sesuatu. Itu akan memastikan aku tidak melakukan ritual dengan Prita. Dan kau dengan Risa. Aku akan melakukannya untukmu, sayang. Oke? Baik. Itu saja. Kau tidak perlu berharap lebih dariku. Tidak apa-apa. Apa-apaan ini? Di mana dia? Aku harus menggeledah seluruh rumah. Kepangku berwarna hitam dan dihiasi dengan perak. Bisakah memberiku piring untuk puja? Aku akan mengambilnya. Ngomong-ngomong, ternyata kau hebat sekali. Pakaian tradisional terlihat cocok untukmu. Dan semua upayamu sudah membuat tempat ini terlihat seperti Punjabi mini. Ini sangat menyenangkan. Ada yang bisa aku masukkan ke sini? Dia sangat ramah dengan para pelayan itu. Aku tidak suka. Baiklah, cukup. Ayolah. Pergilah dan lakukan puja. Ayo. Tunggu dulu. Apa aku memintamu untuk membantuku menghias piring? Lewat sini, kita perlu bicara. Lepaskan tanganku. Ada apa? Apa yang kau lakukan dengan para pelayan? Apa maksudmu? Aku tidak melakukan apa-apa. Dasar payah. Apa kau tidak lihat? Aku ini sedang bicara dengan mereka. Apa kau yakin? Kau tadi tersenyum pada mereka dan tertawa juga. Kau tahu kan, itu terlalu ramah. Kenapa tiba-tiba kau berlebihan seperti ini, ha? Kau benar-benar pecundang. Aku ingin bicara dengan mereka, jadi aku melakukannya. Dan pakaian Punjabi terlihat bagus untuk mereka. Itu saja yang ingin aku katakan pada mereka. Jangan berlebihan. Aku tidak suka. Tunggu sebentar. Jika kau hanya ingin mengobrol, kau bisa mengobrol denganku, Sristi. Aku kan ada di sampingmu. Apa? Aku juga melihatmu. Aku tersenyum padamu. Iya, itu benar. Aku juga balas tersenyum padamu, kan? Tapi kau tidak bicara denganku. Ayolah, aku tidak mengerti. Tunggu sebentar, aku mengerti sekarang. Apa kau mengkhawatirkanku? Iya,
Kau benar, aku peduli padamu. Aku ini sangat mengkhawatirkan keselamatanmu karena... Apa? Aku ingin mengakui perasaanku padamu, tapi aku tahu kau akan mengejekku. Aku tidak akan bisa menerima itu. Samir, tolong katakan lagi. Aku ingin mendengarnya darimu. Apa kau merasakan apa yang kurasakan juga? Ayo katakan, Samir. Kau itu... Sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan, Samir? Kau itu adalah tamuku. Acaranya kan ada di rumah aku. Jadi aku harus mengurus tamuku, benar? Itu saja. Itu sudah tugasmu untuk menjamuku, benar kan? Samir? Ya. Sebaiknya kau menjauh dariku sekarang. Aku tahu kenapa kau mengatakan itu. Kenapa? Kau tidak ingin orang melihat kita bersama dan menyebarkan gosip, iya kan? Iya, terutama Nyonya Lutra. Iya, kau benar, Jangki. Aku tidak ingin dia memulai topik pernikahan kita lagi. Dia mungkin akan membuat kita menikah di dalam acara ini. Aku tidak ingin menikah denganmu. Bagaimana aku bisa menerimanya? Aku juga tidak mau menikah denganmu. Sekarang pergilah dan bergabunglah dengan Puja. Aku akan memeriksa pengaturannya. Oke. Apa kau mengatakan sesuatu? Dengar saya, mengenai janji pernikahan kita, aku berjanji. Hari itu tidak akan lama lagi. Prithvi, sudahlah. Tolong panggilkan seseorang untuk membantuku. Ada sesuatu di mataku. Ada apa, Sherlyn? Aku akan membantumu. Apa ada yang salah? Terima kasih Tuhan, kau ada di sini. Ada yang masuk ke mataku. Bisa kau meniup mataku? Tentu. Kenapa tidak? Terima kasih, sekarang sudah lebih baik. Baiklah. Prithvi, kenapa kau di sini? Ya, sebenarnya aku Sebenarnya aku sedang minum air dan Prithvi lewat. Mataku tidak nyaman, jadi dia hampir membantuku. Jadi sudah, bernapaslah. Tenang. Kenapa jadi cemas? Sepertinya kau mencoba menutupi sesuatu dariku. Aku hanya bercanda. Apa kalian tidak mengerti lelucon, ha? Bahkan Karina tidak tahu bagaimana caranya bercanda. Di rumah kami bercanda sepanjang waktu. Banyak tertawa, sungguh. Membantu pembuluh darah berfungsi dengan baik. Ya, kau benar. Kau benar, iya. Tapi lelucon itu sudah berakhir. Siap. Aku lupa kenapa aku datang ke sini. Oh iya, mereka memanggilmu untuk puja. Bukankah kau harus berdoa dengan risap? Semua orang menunggumu. Prithvi, apa yang kau lakukan? Kau juga harus berdoa bersama Prita. Ayolah, kalian tidak ingin merayakannya. Ayo.
Apa kau baik-baik saja, Nyonya? Iya, terima kasih Tuan. Tidak apa-apa. Apa itu tadi? Apa yang aku lihat? Mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Siapa yang memukul kepalaku dengan rasa sakit ini? Ada apa ini? Aku harus ingat. Ya Tuhan, kenapa aku tidak ingat? Syukurlah semua berjalan dengan baik. Benar. Kritika, apa kau tidak mengirim pesan ke tunanganmu? Tidak, Nyonya Aurora. Aku hanya... Ibu, apa yang ibu lakukan? Anak muda melakukan itu biasa. Kau telah mempermalukannya. Lihatlah dia tersipu malu. Lanjutkan, Kritika. Tentu saja. Silakan bicara dengan Aksai. Ayolah. Ruh. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kritika mengobrol dengannya setiap malam. Dan aku mendengarnya dia mengatakan, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Aksai. Jangan percaya padanya. Dia tidak benar. Dia bicara omong kosong. Ini yang sebenarnya. Ibu dia Ruh. Aku tidak akan membiarkanmu. Itu adalah kebenaran yang Awas ya, Ruh. Aku tidak bohong, Kritika. Hati-hati, nanti kalian bisa jatuh. Maafkan mereka ya. Sejujurnya, Raki, anak perempuan membawa keceriaan bagi keluarga. Sebentar lagi Kritika dan Prita mereka akan menikah. Saat seorang putri lahir, maka sang ibu mulai bersiap untuk menikahkan putrinya. Dia bermimpi bahwa suatu hari putrinya akan menemukan suami yang sempurna dan dia bahagia. Kemudian tiba saatnya putrinya pergi dan dia harus merelakannya untuk suaminya. Jujur saja, kalau melihat putrinya pergi, itu akan membawa air mata pada matanya dan membuatnya sangat sedih. Iya, memang apa yang kau katakan itu memang benar. Cinta seorang ibu itu begitu kuat, tidak ada yang menandinginya. Dan ini adalah memang cara dunia. Semua gadis meninggalkan orang tua dan tinggal bersama suami mereka. Mereka membawa sukacita bagi keluarganya. Sebentar lagi, Kritika akan pergi ke rumah Aksai. Prita akan pergi ke rumah Prithvi, dan Sherlyn akan jadi keluarga kami. Dan mereka akan membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka. Sekarang aku merasa sangat senang. Ada begitu banyak pernikahan yang akan dijalani. Aku bersemangat. Tapi izinkan aku memberitahu. Bicaralah padaku sebelum menentukan tanggal pernikahan Prita ya. Aku tidak ingin melewatkan pernikahannya. Tentu saja, kalau kau tahu sebelumnya, kau bisa ikut merencanakan. Bagaimana kalau Rishabh dan Prita menikah di hari yang sama? Aku tidak berpikir itu akan terjadi. Tapi jika itu terjadi, kami akan menikahkan mereka di tempat yang sama. Bukankah bagus? Tempat yang sama? Ya. Bagaimana kalau pengantin wanitanya tertukar? Aku senang sekali kalau Prita menjadi menantuku. Tapi ibunya Prithvi mungkin akan kesal. Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Untuk memastikan hal itu tidak terjadi, kita harus menetapkan tanggal pernikahannya setelah mempertimbangkannya. Iya, Nyonya Aurora. Benar kan? Iya, kami akan saling berkonsultasi. Apa kabar, Prita Aurora? Semuanya baik-baik saja? Suasana hatimu baik-baik saja juga? Jangan marah dengan yang kutanyakan padamu, oke? Kenapa aku harus kesal padamu? Apa gunanya kesal dengan orang yang tidak peduli? Perlu kau ketahui, mengapa kau membuang-buang waktumu di sini? Di mana gadis seksi itu? Gadis yang kau lambaikan tanganmu padanya. Oh, jadi begitu. Oh, aku mengerti. Apa? Itu terjadi. Kalian punya masalah itu. Apa masalahnya? Kecemburuan. Gadis-gadis cemburu. Kau cemburu, Prita Aurora. Kenapa aku harus cemburu?
Karena aku melambai pada gadis itu dengan penuh kasih sayang. Tapi sebagai informasi saja, aku melambai padamu. Tapi kau berbalik pada waktu yang salah. Dan kau pikir aku melambai pada gadis itu. Dan kau tidak mengerti apa yang aku maksudkan. Aku menyapamu pada saat itu, bukan gadis yang lain. Sebenarnya, maksudku kau itu adalah teman terbaikku. Benar kan? Bukannya begitu? Jadi kenapa aku harus melihat gadis yang lain saat kau bersamaku? Benar kan? Hei, Prita. Aku pikir kau sangat... bukan apa-apa. Kau boleh pergi. Prita, tunggu dulu. Apa lagi? Aku mau bilang, kalau aku juga... Biar aku bantu. Kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi kau masih saja membuatku menunggu. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kau mengerti? Aku kesal padamu karena kau tidak membalas sapaanku. Dan kau kesal padaku karena aku tidak memujimu. Benar kan? Tapi semua orang melakukannya. Cuma aku yang tidak memujimu. Kau terlihat cantik, Prita. Izinkan aku mengatakannya sekarang. Di mana semua orang? Ayo, puja akan segera dimulai. Ayo anak-anak, sudah waktunya bagi kalian untuk mengelilingi api. Mereka yang lajang bisa berdoa untuk kebahagiaan mereka. Ayo sekarang lakukan. Kalian mengerti? Sekarang lakukan. Sarla, ayo beri mereka ini piring. dia. Iya, ayo nak. Shirley, berdoalah. Ayo sayang. Berdoalah dengan sepenuh hati. Ayo lakukan. Sekarang anak laki-laki memimpin sementara tunangan mereka ya. Mengerti? Seperti yang kalian lakukan di pernikahan. Pengantin pria memimpin pengantin wanita berpegangan tangan di jalan yang sama. Ya, mengerti kan? Ayo semuanya, mulai. Sherlyn akan mengikuti Risha. Prithvi akan memulai ritualnya. Prita akan mengikuti Prithvi. Lalu Karan, Samir, Sristi, Kritika, dan Ruh. Ya, tapi ingat ya, semua yang lajang juga akan mengelilingi api. Dan penting agar kedua pasangan berjalan bersama. Yang lain bisa berjalan dengan siapapun yang mereka inginkan. Tetapi kalian harus hati-hati dan pastikan berjalan dengan orang yang tepat. Kalian mengerti? Sebelum kalian mengelilingi api, para pria akan memegang tangan tunangannya lalu melingkari api suci itu dan akan membuat persembahan ke api, memejamkan mata dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa.
Karena sudah memberi jodoh yang baik, dia juga akan berdoa agar dia dan pasangan hidupnya bisa bersama untuk selama-lamanya, ya. Ayo semuanya, dimulai. Prita! Prita! Aku harap kau tidak terluka. Kau seharusnya lebih berhati-hati. Aku rasa Prita telah menginjak bara. Rishabh, suruh dia duduk di sana. Prita. Ibu, dia itu terluka. Aku tahu itu. Kau tidak seharusnya meninggalkan puja di tengah jalan. Selesaikan pujanya dulu, lalu kau temui dia. Perhatikan langkahmu. Apa yang kau lakukan? Hati-hati, Prita. Hati-hati. Duduk ya, duduklah di sini. Hati-hati. Ayo tolong cepat, ambilkan. Bisa lakukan satu hal. Kirim seseorang untuk membawakan salep. Salep itu akan meringankan sakitnya. Ayo cepat. Biar aku saja mengambil. Iya, cepat-cepat. Kenapa Jangki menatapku seperti itu? Mungkinkah dia mengetahui rencana jahatku? Apa dia melihatku meletakkan kayu bakar di luar perapian? Ya Tuhan, kenapa wanita tua itu selalu membuat masalah untukku? Sudah cukup. Kenapa Prita? Kau terluka. Kau pasti kesakitan. Aku tidak mengerti kenapa meletakkan kayu yang terbakar di jalannya. Tolong tiup lukanya. Dia pasti kesakitan. Lihat, itu SG sudah datang. Aku sudah lama menyukai Prita, ya. Aku menyukai Prita, ayah. Dan mengatakan bahwa aku menyukainya adalah pernyataan yang meremehkan. Itu tidak membenarkan perasaan yang aku miliki, ayah. Maksudku, coba ayah perhatikan Prita. Dia itu wanita yang sempurna, ayah. Cukup jelas bagi ayah. Tapi Raki dan Sarla tidak menyadarinya. Rishabh, aku akan melakukannya. Sudah, terima Ingin kasih aku banyak. panggilkan dokter? Tidak usah, tidak perlu. Aku baik-baik saja. Tapi Prita, aku tidak tahu siapa yang menaruh bara itu di sana. Aku akan baik-baik. Biarlah Rishabh. Prita, bisakah kau diam sebentar saja? Ini tidak akan menjadi bencana kalau aku membantumu hari ini. Kakimu terluka, Prita. Lihat, kulitnya terkelupas. Aku minta maaf ketika seorang yang dekat denganku terluka. Itu menjadi sangat menegangkan bagiku. Aku minta maaf. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku akan mengambil es lagi. Esnya di sini, Rishabh. Dari sekian banyak orang di sini, bagaimana mungkin aku bisa mengoleskan salep padanya? Sristi, tolong oleskan salepnya.
Kakinya kotor. Maksudku aku tidak bisa menyentuh kaki seorang gadis. Iya, baiklah. Kau tidak apa-apa kan? Iya, Nenek. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Sekarang dia bahkan sudah mengoleskan salep. Kalau kau baik-baik saja, kenapa kau membuatku sampai lari? Kau buang-buang waktuku. Ini aku bawakan es. Sudah dioleskan salep, ini esnya. Risap, tolong jangan khawatir. Aku baik-baik saja sekarang. Aku merasa lebih baik. Dan sebentar lagi juga sembuh. Sristi telah mengoleskan salep di kakiku. Tolong jangan khawatir. Kau yakin? Iya. Dengar Prita, jangan mengelilingi api dulu. Lakukan saja puja. Karan, ayo cepat pergi dan bantu dia melakukan puja. Aku tahu. Ya Tuhan, perempuan tua ini tahu segalanya. Apa dia datang ke sini untuk menantangku secara terbuka? Kau tidak menyukaiku. Itu sebabnya kau terlihat bingung saat melihatku. Benar kan? Tidak, Bibi, tidak. Kau salah paham denganku. Aku sangat menghormatimu. Jangan bohong padaku. Kau tidak bisa sembunyikan apapun dari aku. Aku punya banyak pengalaman. Aku tahu Prita terluka karena kau. Bibi, percayalah, aku sama sekali tidak melakukan apapun. Itulah yang ingin aku katakan. Kau masih muda dan sehat. Tidak bisakah kau menyelamatkan tunanganmu? Hah? Kau memimpinnya saat melingkari api. Kau pasti lihat potongan kayu yang terbakar. Seandainya kau menyingkirkannya, Prita tidak akan terluka. Tapi kenapa kau tidak lakukan? Oh, wanita ini mencoba menakut-nakutiku. Ini juga bisa menjadi ancaman yang terselubung. Apa masalahnya? Kenapa kau begitu tegang? Ah? Kau coba sembunyikan sesuatu? Tidak. Aku tidak begitu. Bibi, aku merasa haus. Permisi. Ada yang mencurigakan. Aku punya firasat buruk tentang dia. Tapi apa yang salah? Kenapa aku tidak bisa mengetahuinya? Kau masih kesakitan, Prita? Iya, aku kesakitan, tapi aku akan baik-baik saja. Pegang saja tanganku. Risap, tolong jangan terlalu khawatir. Ini luka bakar ringan. Ini akan baik-baik saja sebentar lagi. Ayo jalan. Sudah. Kalian berdua sangat berlebihan. Aku baik-baik saja. Oh ya, kau baik-baik saja padahal kau terluka parah. Apa yang bisa aku katakan? Ketika ibuku tidak bisa berhenti khawatirkan aku, jangan khawatir sekali. Lukanya pasti akan sembuh. Benar kata ibuku. Prita, kau harus bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kau tidak luka parah. Jadi sekarang jangan di dekat api. Lemparkan saja bunganya ke api suci ya. Rishabh, mulailah berkeliling dengan Sherlyn. Ada apa, Karan? Apakah tidak ada orang yang mengitari bersamamu? Sekarang kau bisa panggil salah satu pacarmu dan keliling api bersamanya. Ini hanya saranku, kau harus memberikan panggilan video ke salah satu pacarmu itu. Dan kelilingi api saat dia menelponmu. Aku yakin kau punya 1 atau 2 pacar, kan? Atau kau tidak punya? Mari kita kelilingi apinya. Hah? Keliling api. Apa maksudmu? Kau tahu kan? Aku putus dengan semua pacarku karena kau. Dan sekarang aku ingin menjadikanmu pacarku. Apa yang terjadi, Prita Aurora? Bukankah kau menganggap dirimu berani? Kau terus bertengkar denganku. Ayo, kita kelilingi api suci ini. Jadilah pacar. Hei, aku mendengarnya. Bukankah dia menyebutmu pacarnya?
Jadi itu artinya dia adalah pacarmu. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Tidak seperti itu, bukan begitu maksudnya. Aku tahu. Janji, kau tidak dengar seluruh percakapannya. Tolong bongkar es batu, cepat. Sherlyn, Kau tidak apa-apa? Hah? kau belum mengambil ini. Kemarilah dan singkirkan ini. Risha, bantulah Sherlyn duduk di kursi dan oleskan salep ke lukanya ya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Ayo, aku akan membantumu. Ayo. Aku senang dia akhirnya terluka. Oh, kau mengalami cedera serius. Kau kesakitan? Aku akan ambilkan salep, oke? Tetap di sini. Bagaimana bisa terjadi? Aku menginjak sepotong kayu yang kau taruh untuk Prita. Aku sangat kesakitan. Kau menginjaknya dengan sengaja?